gimana caranya biar ada win-win solution, jadi dua-duanya bisa bisa gerak bareng gitu. Kuliah iya, bisnis iya. Tiba-tiba gini kan, Farah bisa ke kampus sekarang. Ada my guardian angel siapa tuh, Mbak? Papa. Iya, Farah. Halo, aku Ica. Dan aku Raisa. We're back to bring you some informations. Dan di stall kali ini kita nggak cuma berduaan loh, Kak. Oh ya? Kira-kira kita sama siapa ya kali ini? Waduh, kayaknya ini episode kali ini menarik banget karena kita juga bakal bahas seputar keuangan, ya nggak sih? Bener banget, Kak. Dan pas banget, kali ini kita itu bawa bintang tamu yaitu Kak Amei dan Kak Farah. Kita panggil dulu kali ya Kak Ame dan Kak Farahnya. Kak Ame, Kak Sini Kak. Halo, silakan duduk Kak. Halo. Silakan duduk, Kak. Oke. Hai. Kakak mau kopi? Mau kopi? Aku ambil dulu kalau mau boleh, kopi. boleh. Oh ya, boleh. Kasih. Gimana Kak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi bangun jam berapa Kak? Aduh, bangun jam berapa ya? Wah, Farah kayaknya mepet alhamdulillah. ya, Farah. Subuhan tadi, subuhan. Pasti pagi sih, Kak. Soalnya kan prepare. Iya, Iya. prepare lama banget ya. Kita sampai tadi prepare yang terbaik buat stok. Aduh, episode kali. boleh. Oke, mungkin memperkenalkan diri dulu ke teman-teman stok dulu kali ya Kakak. Iya. Pertama mungkin bisa Kak Amei dulu, Kak. Oke. Halo semuanya, aku Amelia dari Surabaya, kuliah di FKG UNER juga, angkatan 2019 dan sekarang lagi koas di grade B. Halo Kak Amei. Halo Kak Ame. Ya Kak. Lanjut mungkin buat Kak Farah. Ya. Ya, halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Farah. Aku juga FKG angkatan 2019 dan sekarang lagi grade B di apa nih? Koas. Di Koas ya, Yes. Klinik RSGM. Ngomong-ngomongin koas tuh ribet nggak sih Kak? Capek gitu nggak sih? Tergantung stasenya ya. Sebenarnya adakah pekerjaan yang nggak capek? Ya capek sih, tapi tergantung soalnya kita kan ada putaran stase. Ada beberapa stase yang mungkin agak lebih ringan dari yang lain, tapi ada yang capek banget sampai capek mental juga. Tapi ya udahlah. Mungkis-mungkis gitu. Iya. Karena Enjoy apa? aja sih. Kayak perputaran stasi itu jadi nggak terlalu kerasa ya, Kak. Jadi Iya. kan habis berat terus ringan. Jadi nggak bosan juga kan yang dikerjain juga. Enak banget kok. Enak Seru, kok. Kak. Seru. Ayo Koas aja. Aduh, daripada preklinik seruan Kak Asia, Kak. Sama-sama Lumayan deh. serunya. Tapi enakan. Nah, nanti kalau udah mulai cari pasien kayaknya udah gak seru lah. Takut. Bantuin ya teman-teman stok kalau misalnya punya kenalan Atau keluhan di gigi dan mulutnya bisa hubungin kita. call me kita nanti ya. Aduh, boleh banget nih teman-teman stok langsung hubungin Kak Farah sama Kak Ame ini. Yeay. Oke, mungkin ini kita langsung ngomongin yang ya nggak usah serius-serius banget sih ya tentang ini tadi ya tentang kayak kakak kan masih muda-muda banget nih, waduh. Alhamdulillah dibilang muda. Terus kayak setahu aku nih kakak-kakak nih kayak punya usaha-usaha sendiri gitu kan. Ya mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman stok usahanya apa, terus kayak keinginan buat mulai usaha itu dari mana gitu. Mulai dari aku dulu. Iya, Ya, Ame boleh, dulu boleh. Ame. Kalau aku sih lebih ke karena kondisi ya. Kondisi Apa dulu pandemi. Kak usahanya? Oh, usahanya Iya. di bidang F&B, namanya @Amelia Cooks, bisa follow semua ya. Iya, follow ya guys. Follow banget teman-teman stok. Ya, jadi aku jualan makanan gitu sih. Nah, jadi awalnya tuh lebih ke waktu kemarin pandemi kan COVID-19 kan stay at home ya. Jadi keluar tuh bener-bener kalau ada keperluan yang mendesak aja. Jadi kuliah pun online jadi nggak ketemu teman langsung. Jadi bisa bayangin bosannya kayak gimana kan. So akhirnya aku cari kegiatan yang menarik dan bisa produktif juga menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu. Nah waktu itu aku lihat banyak di Instagram, di TikTok tuh kan banyak nih yang nge-share resep-resep makanan gitu. Terus selama ini kayak aku cuma lihat-lihat aja, terus akhirnya suatu hari pengen coba. Nah mungkin yang pertama yang waktu itu sampai mendunia banget semua orang coba ini tuh Dalgona Coffee. Kalian juga pernah nyoba ya? Iya, pernah dong, Kak. Itu awal-awal Covid banget kan. Awal-awal Kak? COVID banget Iya, ya, nostalgia. benar. Iya. Nah terus akhirnya aku juga mulai nyoba ke yang cinnamon rolls, terus kayak pokoknya apa sih kayak jajan-jajan kekinian gitulah. Nah akhirnya di situ
teman-temanku pada nge-reply story kayak pengen coba, kenapa kamu nggak jual aja gitu. Nah di situ aku mulai mikir ya juga ya kan sekarang juga lagi banyak ngetren kayak bakery online gitu. Iya, Nah akhirnya aku mikir ini juga bisa membantu kebosanan aku waktu pandemi, terus juga bisa produktif karena itu ada income baru juga kan. Nah akhirnya di situ aku mulai kirimin tester makanan ke teman-teman aku, terus aku nanyain feedbacknya gimana, apa yang bisa diimprove. Nah akhirnya aku mulai semangat buat merintis itu, akhirnya lahirlah Amelia Cooks. Tapi kakak ini kalau buat kayak pembuatan misal cake-nya sendiri tuh kakak buat di rumah ya kak? Buat di rumah sih. Kakak buatnya sendiri atau kayak ada yang bantu gitu? Nah Kak? itu sebenarnya Amelia Cooks ini bukan cuman bisnis individuku, jadi kita terdiri dari tim, jadi ada 3 orang, aku, mamaku, sama ART-ku. Gemoy. Itu kayak kita punya job desk-nya masing-masing. Kayak misalkan aku kebagian masak yang ini, mamaku yang ini, terus ART-ku bantu yang apa. Terus, Buat menu yang best seller sendiri tuh apa sih kak? mungkin kalau menu yang best seller ada beberapa ya, ada beberapa kategori. Misalkan kalau yang kayak yang baking gitu, mungkin yang apa ya, cookies mungkin. Farah pernah coba ya? Enak banget, namanya cookies yang lembek-lembek gitu loh. Iya, Oh, berarti kayak bukan agak yang soft kayak- baked gitu. Ciwi. Bukan yang cookies kering gitu ya, bukan, Kak? bukan yang cookies lebaran yang kayak agak gede gitu. Kayak gitu gini loh. Terus mungkin ada juga yang best seller juga itu bubur Madura. Jual bubur Madura. Iya. Kalian harus cobain dong di Amelia Cooks. Iya dong, Kak. Ada Boleh dong, ketan Kak, juga. cobain. Ada ketan durian juga. Jadi macam-macam Duh, sih. aku suka banget sama ketan duriannya dia. Enak ya. Enak. Suka Nggak ya. medit. Isinya Isinya tuh tebal. Iya. Gitu. Sama kalau yang asin sih mungkin biasanya paling banyak yang beli itu makaroni skutel sih. Emang itu kayak banyak Semua orang banyak iya, suka banyak ya. yang suka. Lanjut ke Kak Farah. Kak Farah gimana nih, Iya, Kak? bisnis apa nih? Oke. Kebagianku ya. Iya. Oke, halo teman-teman. Jadinya aku punya bisnis. Jadi beda ya sama Ami. Kalau misalnya Ami ini kan produk ya. Kalau misalnya aku jualan jasa. Jadinya aku sebagai makeup artist. Jadi aku jualan jasa makeup buat wisuda, buat banyak sih macamnya. Kalau misalnya teman-teman butuh, langsung aja hubungi di @farahdariza.mua. Oke. Nah kakak nih mungkin awalnya dari bisnis makeupnya itu kayak belajar sendiri atau emang kursus makeup gitu? Oke, dulu itu emang aku dulu pengen punya uang sendiri ya, pengen punya penghasilan sendiri ya, walaupun nggak seberapa ya sis, cuman lumayan kan bisa buat jalan-jalan, bisa buat main-main sama si Ami. Bestie. Ya awalnya itu mulai itu jadinya kan lulusan SMA itu kan alhamdulillah kan dapat jalur SNM. Jadi kan liburnya kan lama banget tuh, Iya, nungguin iya. sampai SBM sampai mandiri. Iya. Nah, kita gabut lah ngapain dia nanya. Udah belajar les make up aja lo Far, katanya mama, katanya masku, katanya papa juga gitu. Ya udahlah aku belajar. Jadi aku kursus dulu. Kursus make up. Abis itu ambil yang beberapa pertemuan, abis itu udah dapat sertifikat, mau terima job, udah ada yang nanya nih, udah ada yang booking. Pandemi datang. Oh, Ya, iya. sedih banget. Akhirnya acara di cancel nih. Berarti pas awal-awal itu sempat gak jadi dulu ya kak? Nggak jadi dulu, itu sepi. Terus akhirnya kebetulan kan masku di dunia entertain MC kan. Akhirnya dia diajak sama masku. Dia Far ajak sama aku aja, talent MC-nya itu tolong make upin aja. Ya udah, akhirnya alhamdulillah gue ada kerjaan lumayan kan, dapat duit. Nah itu ya wis make upin, make up masih di rumah, ya wis pakai alat yang seadanya kan, nggak yang selengkap itu. Ya itu ya juga nyicil alat-alatnya. Soalnya kalau beli langsung banyak kan kerasa ya kak? Iya, kebetulan dananya tuh nggak setebal itu. Jadinya kita menyicil Pelan-pelan. satu demi satu. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih, silakan. Iya, nah kak, tapi kalau di FKG ini kan bukan rahasia lagi kan kak. Kalau kita tuh emang jadwalnya sibuk dan padat banget. Nah, mungkin dari kakak-kakak ini ada tips gitu, gimana sih bisa sukses gitu dan terus berjalan secara konsisten gitu kak Iya. usahanya? Mungkin ngatur waktunya kayak gitu Iya. gimana gitu. Silakan mungkin Mungkin Farah dulu aja. Iya, Oke. Farah dulu deh. Iya, gantian. Iya. Oke, karena FKG ini sibuk ya. Jadinya kalau misalnya aku kebetulan MUA-nya tuh ambilnya waktu weekend. Jadi Sabtu Minggu, tapi kalau misalnya ada
misalnya ada yang mau minta job, minta booking hari biasa, selama aku bisa ya udah aku gas aja. Selama nggak ada kelas ya kak? Iya, dulu tuh serunya tuh ini. Dulu waktu zaman-zaman sempro, seminar proposal itu ada yang make up itu jam 12, minta make up jam 12, orangnya photoshoot jam 2. Nah, itu kan harusnya aku make up jam 12 sampai jam 2 kan. Jam 2 dia udah booking studio. Nah, yang di mana aku waktu bimbingan skripsi langsung gini, dokter permisi, saya izin mengirimkan lewat WA kan. Tiba-tiba gini kan, Farah bisa ke kampus sekarang. Waduh. Langsung aku siap lari-lari cepet-cepet ke sini. Dokternya masih ada rapat, pokoknya masih belum bisa ditemuin. Ya Allah ya apa ini ya, Pak, diteleponi dari sini HP. Ya Mbak, bentar Mbak, abis ini selesai langsung OTW. Alhamdulillah ada my guardian angel, siapa tuh, Mbak? Papa. Iya Farah, bentar Papa nanti antar ke sana aja. Ya udah aku tinggal duduk. Jadi aku nyetir sendiri, gopo. Iya. Tapi terus ketemu kak apa dosennya? Ketemu alhamdulillah bimbingannya ya 10 menit 15 menit. Oh iya. Nunggunya ya yang lama. Iya, nunggunya yang lama ya kak. Apa kita kan emang butuh beliau ya. Butuh beliau. Kita menyesuaikan jadwalnya. Benar. Yang membimbing kami sampai sarjana. Kalian bentar lagi nih. Masih lama Nikmatin dulu aja. bener-bener. Ikut kegiatan ini itu semua ikutin. Ya selama kalian bisa bagi waktu kayak kita. Kita ini benar-benar partner in crime. Wah. Kak ini semua diikutin nggak? Iya nggak semua sih. Tapi banyak yang kita bareng. online. Kita bareng loh mestian. Kayak apa contohnya Mi? Stok, Dentin. Kita banyak bareng. Ya. Kalau misalnya aku ada tawaran ke MC, misalnya Far bisa Mbak minta tolong nggak MC close par Dentin. Iya. Kalau Dentin iya deh. Kalau aku juga nggak ada ini sih, nggak ada back, nggak pernah MC sebelumnya. Tapi kalau sama Farah ya udah. Ya siapa? Soalnya udah ada chemistry-nya kan? Iya. Kebetulan chemistry kita tuh. Aduh. Ya gitu deh. Ya mungkin kalau Kalau aku kalau aku juga prinsipnya kayak vokasi sama. Jadi yang diprioritasin tetap kuliah atau sekolah dulu. Nah, jadi aku cari cara gimana caranya biar ada win-win solution. Jadi dua-duanya bisa bisa gerak bareng gitu. Kuliah iya, bisnis iya. Nah, jadi itu aku cari caranya tuh dengan sistem pre-order. Jadi bukan yang kita ready stock tiap hari gitu enggak. Jadi kita open pre-order biasanya sekitar mungkin hampir 4 pengiriman gitu, kita kayak mulai nge-share kalau nanti kita mau open pre-order untuk menu ini gitu. Nah, nanti kita terima orderannya, nanti hari itu kita masaknya ya sesuai jumlah yang dipesan aja gitu. Jadi efisien, efektif juga gitu. Nah, dan untuk waktu pre-ordernya juga nggak mesti sih. Jadi cari waktu yang emang senggang buat aku dan timku gitu. Kira-kiranya bukan yang di jadwal yang padat gitu. Jadi biasanya di weekend, dan itu nggak setiap weekend juga. Dan kalau sekarang sih kebetulan mulai sekitar tahun lalu, kayaknya pertengahan tahun lalu tuh kan aku mulai kuliahnya mulai offline kan, pandemi udah mulai surut gitu, terus alhamdulillah ya. Nah, terus tapi waktu itu juga sibuk banget ngurusin penelitian skripsi, terus semhas kayak gitu terus ujian, terus wisuda. Sekarang akhirnya koas grade B itu kita belum sempet open order lagi sih. Nah, tapi dulu waktu lagi aktif-aktifnya open order tiap minggu itu mungkin cara buat bagi waktunya tuh aku kebantu banget sama aplikasi reminder di HP itu. Oh iya. Jadi kayak aku buat timeline buat misalkan seminggu ini ngapain, misalkan H+4 tuh nanti mau pengiriman orderan tadi ya. Itu aku bikin kayak, misalkan sekarang aku bakal ngedit konten terus untuk yang perkuliahannya aku bakal misalkan mulai ngerjain cari jurnal misalkan. Terus untuk besok aku ngepost konten yang udah aku buat, sama misalkan yang kuliahnya mulai ngerjain PPT misalkan kayak gitulah intinya. Nah, jadi dengan adanya reminder itu kayak kita tetap on track gitu kan. Iya. Oke, lanjut. Lanjut nih kak. Nah, aku nih kak sebenarnya tuh tertarik gitu kak buat buka usaha, tapi takut mau mulai karena bingung soal modalnya nih kak. Nah, kalau kak Ame sama kak Farah dulu modal awalnya gimana sih kak? Mungkin pakai uang sendiri, apa dibantu orang tua dulu gitu?
Kalau aku ya, Iya. kalau aku sih alhamdulillah sebenarnya aku ada privilege dikit soalnya di rumah itu sudah ada banyak alat-alat masak kayak mixer, blender, oven listrik Iya. maupun oven LPG itu ada semua. Karena emang udah dari zaman dahulu kala itu emang mamaku suka masak. Jadi kayak udah ada semua. Jadi modalnya nggak terlalu banyak yang keluar buat alat-alat masak. Jadi lebih ke ya buat bahan makanannya aja. Nah di situ ya untuk modalnya sendiri sebenarnya bukan dari aku sih. Nah, tapi kita juga ngatur keuangannya bareng-bareng dan kita juga bagi labanya juga kita bagi-bagi dengan rata gitu. Dan di situ mungkin memang kalau bisnis F&B mungkin waktu awal-awal tuh pendapatan yang didapatkan itu mungkin banyak rasanya tuh banyak yang dibuat langsung buat nutupin modal itu tadi dan mungkin awal-awal mungkin kerasa labanya itu nggak banyak soalnya kan kalau misalkan kamu beli bahan masakan itu kan nggak mungkin yang kayak misalkan cuma 100 gram tepung gitu sesuai resep kan pasti langsung kayak sekilo berapa kilo gitu kan nah itu jadi awalnya rasanya pendapatannya langsung buat nutupin modal tapi kan sebenarnya kita masih ada sisa bahan yang bisa kita olah selanjutnya gitu nah jadi pasti nanti labanya ya juga menyesuaikan sesuai perhitungan harga kita gitu. Jadi mungkin kalau untuk yang bisnis F&B ini harus benar-benar menentukan harga itu penting banget sih. Soalnya pokoknya jangan sampai modalnya ini kalian nggak tertutupi dan kalian juga harus menghargai jasa kalian juga dan juga untuk jasa mungkin asuransi bahan juga mungkin harus dipikirkan. Soalnya kan asuransi alat maaf. Itu kan nggak mungkin kan alat bisa bekerja dengan baik terus. Oh iya benar-benar. Kadang pasti ada Gitu. kayak rusaknya, trouble-nya dikit Iya. gitu. Takutnya ya. Tapi ya intinya kalau masalah modal tuh emang harus berani sih, harus berani untuk memulai gitu. Soalnya dan harus komitmen juga. Misalkan kalian udah mengeluarkan modal segini, ya kalian harus komitmen sama bisnis kalian. Gimana caranya itu harus jalan, harus putar terus. Iya. Ya, gitu. Kalau buat Kak Farah Kak gimana? Farah. Oke, kalau misalnya buat aku sendiri, kalau misalnya modalnya sebagai jadi MUA itu kan lumayan banyak, lumayan besar ya, belum propernya, Makeup kan alat-alatnya, mahal-mahal. Iya, makeupnya. makeupnya mahal-mahal banget. Iya, ya, awal-awal banget itu, aku nggak pernah pakai barang yang aku punya, jadinya aku beli baru untuk orang. Untuk klien aku, Ada sendiri gitu ya? Iya, tapi kebetulan modalnya bukan dari saya, my support number. Sama ya kayaknya. Iya, modelnya kebetulan dari papa dan juga mama. Alhamdulillahnya kita diberi rezeki yang cukup untuk bisa modalin aku. Mama papa jadi ya dari kursus kan ya papa terus dari alat-alat. Kalau misalnya mama ini lebih ke alat-alatnya, makeupnya. Biasanya pergi nih. Ma, temenin aku. Biasanya kan aku belinya di pengampon situ ya. Iya. Ke pengampuan ya Farah, terus aku diem. Wah. Tapi kalau misalnya mulai sekarang, mulai aku pisahin uangnya. Misalnya aku dapetnya 300, ini aku pisahin 10%-nya, jadi 30.000 aku kasihkan ke mama. Aku titip ke mama uangnya. Nanti kalau misalnya barang-barangku ada yang habis, itu aku ngambil uang itu buat aku beli lagi. Jadinya aku nggak ngambil uangnya mama. Alhamdulillah kan juga lumayan udah jalan sih makeupnya. Kan ya kasihan, masa uangnya buat aku semua. Gak mau keluar sama sekali buat beli alat. Berarti yang dari mama itu awalnya aja ya Kak? Awalnya Terus aja. Jalannya udah diputar. Harus lagi. gitu. Iya, harus gitu ya. Harus gitu, jangan lupa memberi orang tua. Dari apa kita dapat ya. Iya. Ya beliin apa makanan aja udah orang Udah tua pasti seneng seneng banget, ya, Kak, luar ya. biasa kayak nggak usah Farah, nggak usah, nggak apa-apa Ma. Padahal apa itu cuman pizza atau burger gitu padahal. Ya gitulah orang tua wah. Pasti udah seneng banget, lihat Kak. orang Lihat anaknya perkembangannya udah sukses. senang. Mau tanya nih kak, kalau menurut kakak ada nggak sih tantangan-tantangan gitu mungkin dari lingkungan sekitar atau kayak kan mungkin takutnya tuh ada orang-orang yang kayak aduh kayaknya nggak bisa deh kayak membuat down kita gitu jadi ya? takut ya Iya. down gitu untuk memulai usaha gitu gimana kak, ada nggak? Yes, pokoknya harus pede. Misalnya orang bilang jelek lah, nggak enak lah, ya pokoknya kita harus ngerti, tapi kita harus tahu diri. Introspeksi ya. Iya dong. Kalau Menerima misalnya- kritik juga ya. Iya, kalau misalnya nggak harus sih. enak, wes enggak emang enak, ini punya aku enak lah, jangan kayak gitu. Jangan jadinya. defensif duluan. Bener. Kayak ya anggap aja itu masukan buat Masukan. kita biar selanjutnya bisa improve.
Dulu waktu awal-awal masih ambis-ambis banget gitu mau mengembangkan bisnis ini, dulu sih pengennya sih sampai punya toko kue ya. Amin. Suatu saat nanti bisa. Jadi praktek sama punya Iya. keren sih, Lucu keren ya. sih. Nah tapi mungkin sekarang yang realistis dulu ya. Iya. Targetku sih untuk saat ini ya bisa open order secepatnya. Tunggu ya teman-teman. Jangan lupa yang ada di sini semuanya order nanti. Iya, nanti kalau udah Udah ini open open PO, PO langsung langsung. guys, Iya. langsung order. Terus sih. Ya, itu yang Berarti yang paling deket ini open order. Open order secepatnya. Iya, benar. Ya, amin. Amin. Semoga ya Mi Amin. cepat kembali to the track ya. Oke, Kak Fari. Kak Farah, kalau aku ya Allah semoga bisa ya serami ya. Amin. Jualannya, Kembang terus. jualannya, make upnya. Semoga setiap minggu bisa dapet job. Amin. Cuman tuh sih aku nggak muluk-muluk banget karena kan aku juga lagi koas, kau juga tahu diri ya kayak koas, habis ini pegang pasien pasti lebih ribet lagi. Pokoknya seminggu ada yang make up lah, udah senang. Amin. Berarti untuk saat ini kayak lebih ke enjoy aja gitu. ya, Iya, Kak, nggak usah ngoyo-ngoyo. Iya. Duit juga. Duit juga kan juga buat tambah-tambahan aja. Iya. Alhamdulillahnya. Pokoknya know your limit juga ya. Iya. Dan Jangan maksa. pokoknya sesuaiin sama prinsip kalian sebenarnya mana yang mau diprioritaskan itu sih. Kamu harus tahu prioritasmu tuh yang mana. Kalau kuliah ya jalanin kuliahmu, kerjain tugas-tugasmu, baru kamu kerja sebagai sampingan. Itu kan part time job kan. Jadi kamu nggak usah harus full time, harus ngoyo banget. Kok ngoyo tambah capek semuanya. Iya benar, tambah stres. Tambah stres. Iya lah misalnya Kuliah udah ngoyo stres. ada. Lah iya kuliah udah stres. Dia kok ngoyo ada yang ketarik. Apa ada yang dapat si kliennya. Misalnya kita dapat klien. Iya. Tapi misalnya udah ngoyo nggak dapat klien tambah sedih kabeh. Sakit hati ya, Iya. jadi capek. Malah Benar. nanti pikirannya kemana-mana kan? Iya, overthinking. Iya benar-benar. Nah ini terakhir nih Kak, mungkin buat Kak Amei sama Kak Farah itu ada pesan-pesan atau tips-tips gitu yang buat ingin disampaikan buat teman-teman stalk biar bisa lebih semangat gitu buat buka usaha sendiri. Dari mana dulu? Kita shoot ah? Boleh sedih kan? Iya Kak Amei dulu. Mungkin buat teman-teman stalk yang lagi kuliah atau sekolah nih dan pengen buka suatu bisnis baru, pengen dapat income baru. Kalau kalian ngerasa diri kalian mentalnya kuat ya, cukup kuat dan kalian ngerasa bisa bagi waktu, bisa bagi pikiran, itu jangan ragu dan jangan takut buat mulai gitu. Jangan takut buat salah juga karena dari kesalahan itu kan kita bisa berkembang dan belajar. Itu sih. Kalau Farah aku, gimana? Jadi Kak Farah gimana nih? Oke, kamu yang buat teman-teman stalk yang lagi dengarkan podcast ini, buat teman-teman pastilah pengen ya punya penghasilan sendiri, bisa buat jalan-jalan, bisa buat jajan, itu jangan takut untuk memulai. Sama kayak si Ami, jangan takut untuk memulai. Kita harus pede apa yang kita kerjakan. Benar, harus yakin. Ya harus diri yakin, sendiri. benar. Selagi kita mampu, kita kerjakan aja. Dan jangan lupa yang paling penting itu kalian bisa minta pendapat orang sekitar kalian. Benar. Misalnya mau jualan produk nih, cobain dong ini enak apa enggak, kurangnya apa. Misalnya kurang misalnya harganya, dari sisi harga gimana, dari sisi kualitasnya gimana. Itu kita bisa tanya ke orang sekitar kita. Kan ya kita juga harus mau menerima masukannya orang Benar, ya. itu penting banget sih. Penting. Biar Karena kita itu bisa yang improve. yang Itu buat yang bisa diri membangun kita jadi kalian berkembang ya, Kak, gitu. ya? Iya. Nah, kalau misalnya jualan jasa, coba deh kalau misalnya make up ya coba deh make upin teman-teman kalian. Gimana suka Nah, nggak? suka Gitu. enggak gitu. Kira-kira kurangnya apa? Kalau aku sampai sekarang pun aku masih suka kirim hasil make upku ke teman-temanku. Kak Ami, aku hari ini harus make up kayak gitu. Tak kirimin. Terus nanti ada masukan dari si Ami, misalnya blush on-nya Far kurang tebel gitu. Kayak aku mesti mendengarkan, mesti teman-teman mungkin nggak sepro make up yang gimana-gimana. Nah, tapi ya pasti lah ngerti lah cocoknya gimana, indahnya gimana gitu. Aku mesti kirim ke Putal, ada temanku Putal aku mesti kirim. Dia sama si Lala tuh buat support kita sendiri. Iya. Ya itu buat teman-teman jangan takut untuk memulai. Harus pede dan yakin, jangan lupa minta doa restu ke mama. Iya, berdoa Itu dan yang berusaha paling juga. penting ya. Iya. Yang paling penting sih. Abis dengerin apa nih obrolan-obrolan ini pasti teman-teman stop nih langsung semangat pengen bikin usaha gitu. Amin. Langsung termotivasi nih dari Kak Amei sama Kak Farah. Ya Allah, amin ya Allah, semoga Semoga bisa jawaban menginspirasi, ini bisa menginspirasi. Iya, bisa teman-teman menginspirasi stalk. teman-teman stalk. Oke, mungkin
itu dulu kali ya Kak buat pembicaraan bahas apa tentang tentang usaha-usaha Usaha-usaha ini. ya. Asik ya. Asik ya. Asik gak? Makasih Gimana ya, nih? undang kita. Makasih juga Kak udah mau datang dan Iya, berbagi iya. tips-tips nih sama kawan-kawan stok. Super happy. Kemana kata-kata orang-orang? My pleasure. Aduh, Malah cepet banget ya ini. Nggak Ini kerasa kerasa ya? kerasa. Nggak kerasa. Kita ngomong ngalur ngidul Kak. Berarti enjoy nih. Enjoy. Kapan-kapan dong ajak kita live Instagram bareng. Boleh. Langsung diagendakan. Iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Kak Amel dan Kak Farah udah join di podcast kita kali ini. Nah, jangan-jangan ini pendengar kita nih pastinya kan bakal langsung terinspirasi nih Kak. Iya, Amin. benar. Jadi aku jadi pengen ngasilin uang sendiri juga gitu Iya, loh melihat benar, Kak. kakak-kakak ini ya kan. Tertarik ya? Iya, Ih, aku dari pengen. Ica dan juga Raisa. Iya jujur nih Kak, ini jujur banget. Jujur? Emang, iya. Bisa kalian mulai dari mana? Kayak gimana kalian dari jadi dropshipper, Oh, ngambil iya. barang di Shopee, Oh, jadi iya, bener dropshipper, tuh. kalian kirim. Boleh ya, Kak, ya, boleh. Banyak sebenarnya ide yang bisa kamu jual ini. Bisa jadi MC juga kan. Inter broadcast. Itu benar-benar itu merupakan peluang waktu kuliah. Pasti dapat cuan. Iya, jadi Cuannya sih mungkin dapet cuan. nanti buat beli itu ya, buat nabung buat Iya. beli dental chair. Berapa tahun? langsung nih ke dental chair. Aduh, iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu kali ya teman-teman stok. Oke, see you in the next episode. Bye bye. Bye bye.